Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bundanya masih itu ya? Masih Waalaikumsalam. sedap. Jadi udah. Bundanya belum. Sebentar ini kan. Nah ini bentar sayang. Belum dibuka kan. Nah itu kameranya buka. Nah. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kabar. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pagi. Nah, oke. Baik, salam kenal. Saya Indah Damayanti dari program studi teknik kimia. Pagi ini kita akan pengenalan program studi kimia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Masih semangat ya nak? Ya. Oke deh. Jadi sebagaimana kita ketahui, Mikas Balongan itu ada 3 program studi, ya, ada 3 program studi. Nah, di mana 3 program studi ini ada teknik perminyakan, fire safety, dan teknik kimia. Nah, kemarin mungkin kalian sudah pemaparan dari program studi perminyakan, teknik perminyakan ya. Ya betul Bun. Nah, sekarang kita ke teknik kimia. Nah, tadi juga Bunda sempat dengar-dengar juga, ternyata pas nanti di akhir matrikulasi itu boleh perpindahan prodi ya, Bu Yulia? Oke. Nah, Betul, Bun. kenapa mungkin sebelum kita masuk ke materi, kenapa diadakan boleh pindah program studi? Kadang-kadang mahasiswa ini atau calon mahasiswa ini memilih yang namanya program studi, kadang ikut-ikutan teman atau ikutan rame aja, oh di sini rame, atau kadang-kadang oh di sini masa depannya cerah gitu ya. Sebenarnya apapun itu program studi tergantung kitanya ya. Nah sekarang apa passion Anda sebenarnya kemana? Mungkin salah satu contoh ada waktu itu angkatan berapa? Bunda lupa 16 atau 15 ya. Begitu ketemu ambil program studi apa nak? Saya ambilnya teknik perminyakan Bu. Oke. Kenapa kamu pilih teknik perminyakan? Karena saya kepengen tahu proses pembuatan aftur katanya. Soalnya kan keren kan Bu, bisa tahu pembuatan aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Kemudian saya pengen bisa gimana nih? Bisa nggak nih dari lidah buaya saya bikin sabun? Oh, kalau itu maunya kamu berarti itu adalah ke teknik kimia. Karena teknik kimia itu yang melakukan proses tersebut. Jadi kalau aftur berarti nanti dari crude oil dilakukan proses destilasi, nanti terbagi beberapa fraksi, baru nanti kita buat yang fraksi-fraksi terpisah, baru nanti ada aftur. Kemudian dari lidah buaya, oke, untuk penambahan soda dan sebagainya itu adalah proses ada di teknik kimia. Jadi sebenarnya di sini adalah lebih kita memastikan kita sebenarnya pengen kemana sih, jangan sampai kita salah langkah, ya. Baik, visi teknik kimia.
ini menjadi program studi yang unggul dalam bidang proses pengolahan untuk memenuhi pasar kerja industri migas dan petrokimia tingkat nasional pada tahun 2021. Ini visi teknik kimia ini dibuat 5 tahun yang lalu, ya, saat kita mau akreditasi yang terakhir. Di sini dari visinya kita sudah menekankan bahwa di sini program studi yang unggul dalam bidang proses pengolahan untuk memenuhi industri migas dan industri petrokimia. Jadi kalau ngelihat di sini berarti kita akan belajar apa itu industri migas dan apa itu petrokimia. Kemudian misi teknik kimia menyelenggarakan pendidikan tinggi profesional yang memusatkan perhatian dan usaha pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang proses dan pengolahan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri migas maupun non-migas. Melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu di bidang teknik kimia. Nah, untuk melaksanakan penelitian, kita punya, untuk dosen juga punya wadahnya, dan untuk mahasiswanya juga ada wadahnya. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat, dosen melakukan pengabdian masyarakat, mahasiswa bisa ikut serta dalam pengabdian masyarakat. Lalu menjalin kerjasama dengan industri dan stakeholder secara berkesinambungan menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Jadi kita menjalin kerjasama dengan industri gunanya untuk apa? Satu, untuk mendapatkan, katakanlah apa nih? Karena kita ada yang namanya revisi kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah apa sih mata kuliah atau materi-materi apa yang pembelajaran yang akan diberikan. Misal katakan korosi misalkan. Oh, korosi itu perlunya adalah misalkan untuk korosi besi. Korosi besi itu untuk prosesnya atau penanggulangannya itu materinya lebih diinikan lagi, katakanlah padatkan lagi atau diberikan pencerahan yang baru. Karena dalam suatu industri kan kadang proses-proses yang terkini kita juga bisa dapatkan dan bisa kita mintakan dari pihak industri itu untuk mengajar di tempat kita. Tujuan program studi teknik kimia menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat rutin dan tidak rutin secara mandiri di bidang proses industri, menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan proses industri secara umum, menghasilkan lulusan yang mampu terampil di bidang pengolahan industri migas dan industri petrokimia. Nah, apa? Kok Bu, ini ada di poin kedua ada proses industri secara umum, lalu di ketiga ada pengolahan industri migas dan petrokimia. Di teknik kimia AKA Migas Balongan, kita nanti ada mata kuliah proses industri kimia. Kita akan belajar proses secara umum, ya, proses-proses industri secara umum kita akan belajar. Nah, lalu karena kita konsen teknik kimia AKA Migas Balongan terhadap proses pengolahan dan petrokimia, jadi kita ada mata kuliah khusus tentang pengolahan industri migas dan mata kuliah tentang petrokimia. Oke, apa itu chemical engineering? Oke. Teknik kimia ini adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi barang yang lebih berguna, dapat berupa barang jadi ataupun setengah jadi. Ilmu teknik kimia diaplikasikan terutama dalam proses perancangan dan pemeliharaan proses-proses kimia, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Jadi kalau dulu itu begitu ada bahan baku diproses jadi bahan jadi. Kalau sekarang itu sudah bisa dipilah-pilah. Jadi ada yang industri yang cuma sampai barang setengah jadi. Nah, nanti dari setengah jadi diproses lagi menjadi barang jadi. Contohnya, misalkan sekarang ada untuk petrokimia ada polipropilen. Polipropilen itu menghasilkan biji-biji plastik. Udah, mereka cuma menghasilkan biji-biji plastik. Sebenarnya biji plastik adalah produk antara. Jadi produk barang setengah jadi, tapi bisa juga dikatakan bahan jadi karena bisa langsung dijual. Dikatakan setengah jadi karena ini masih bisa diproses lagi untuk membuat barang-barang atau kebutuhan rumah tangga
untuk industri seperti bikin kap mobil ya, kemudian bikin salon-salon, lalu bikin furniture dan sebagainya ya. Nah, ini konsentrasi teknik kimia Akami Gas Balongan. Mungkin kita bertanya, apa sih kalau teknik perminyakan itu ada D3-nya satu-satunya ada di Akami Gas Balongan itu sangat untuk teknik perminyakan itu masih sedikit ya. Kita mungkin untuk D3-nya yang ada. Kemudian untuk fire safety itu satu-satunya kita di Indonesia yang ada D3 fire safety. Nah, kalau teknik kimia kan banyak ya. Untuk D3 teknik kimia itu banyak, tetapi kita itu konsentrasinya adalah ke industri migas dan petrokimia. Karena apa? Karena satu, kita dekat dengan yang namanya Pertamina. Ada industri migas, berarti di sana. Lalu untuk petrokimia, kita juga punya Politama di sini. Apalagi nanti Indramayu ini akan dibangun kilang petrokimia terbesar se-Asia Tenggara. Kompetensi teknik kimia, mencetak tenaga kerja yang mengerti tentang proses industri, dan mencetak tenaga kerja yang mampu di bidang proses industri, baik industri migas maupun petrokimia. Selanjutnya keterampilan khusus yang dimiliki nanti oleh mahasiswa kita yang itu adalah mampu menerapkan konsep tentang industri migas dan petrokimia untuk mengoperasikan sistem pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk nilai tambah. Nah, ini untuk proses kita tadi udah belajar di awal tadi Bunda udah bilang ada proses yang belajar proses itu ada proses industri kimia, proses migas ya, industri migas, lalu proses petrokimia. Selain itu, selain belajar proses kita juga ada mata kuliah tentang alat industri kimia. Jadi kita mengetahui alat-alat, terutama alat-alat yang besar dalam industri itu apa saja. Jadi kita tidak istilahnya tahu ini pompa itu seperti apa, kolom itu seperti apa, stripper itu seperti apa. Secara keilmuan nanti akan diberikan, dan nanti kita bisa juga melihat alat-alat tersebut dengan adanya kuliah lapangan. Oke. Lalu mampu melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, ini kita juga di teknik kimia kita ada mata kuliah yang lintas prodi. Jadi kita punya mata kuliah tentang keselamatan kerja, dan nanti kita juga punya mata kuliah keselamatan proses ya. Jadi kita akan belajar. Jadi kalau K3L itu sekitar wilayah pabrik itu. Sementara kalau keselamatan proses adalah tentang prosesnya. Jadi bagaimana, contoh yang gampang deh. Contoh yang gampang, kita mau bikin kopi. Nah, bikin kopinya itu adalah bagaimana kita bisa selamat dalam bikin kopi. Artinya kopi harus masuk ke gelas, kita siram dengan air panas harus tepat di gelasnya biar tidak terkena dengan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati atau kita tidak tahu berapa suhu dari air tersebut, kalau terkena tangan kita tanpa hati-hati, kita berarti kan kita harus bisa menjaga tersebut. Berarti kita harus paham untuk itu. Nah, untuk itu sendiri belum tentu juga kita saja yang mengalami itu. Misalkan kita kaget tersiram dengan air panas tadi, otomatis kita misalkan berlarian ke sana ke sini, taunya di sekeliling kita ada air misalkan di lantai. Yang tadinya cuma kena di kulit saja, tapi karena kitanya kaget, kitanya istilahnya kalau kaget tuh jadi loncat-loncat, ada air, taunya jatuh, kepala terkena lantai. Nah, itu berarti keamanan, safety-nya itu memang harus kita pelajari. Jadi kita ada lintas materi ya, lintas mata kuliah. Lalu mampu mengevaluasi kelayakan usaha dalam lingkup terbatas dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, ekologi secara umum sesuai dengan perkembangan teknologi migas dan petrokimia. Kita juga punya mata kuliah
Ekonomi teknik. Nah, kebetulan di sini ada Bu Yuli nanti yang pengampu mata kuliah ekonomi teknik. Kita juga belajar bagaimana katakanlah menghitung kelayakan dari usaha tersebut. Sampai tahun keberapa kita bisa katakanlah balik modal. Mulai tahun kapan kita bisa mendapatkan keuntungan. Lalu secara ekologi kita juga akan belajar terutama limbah yang akan ada sendiri mata kuliah nanti untuk tentang limbah. Lalu mampu menggunakan teknologi terkini dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Nah ini tadi, menggunakan teknologi terkini, kita tadi ada di awal tadi bekerja sama dengan stakeholder ya. Jadi nah ini yang memberikan info-info terbaru tentang teknologi dan kita bisa undang mereka menjadi dosen tamu, misalkan kita adakan kuliah umum. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran teknik kimia akademik Balongan. Ada perkuliahan, kemudian praktikum, kuliah lapangan, kerja praktek, dan tugas akhir. Untuk perkuliahan, mata kuliah di program studi akademik Balongan ada 44 mata kuliah terdiri dari 117 SKS di mana Anda akan menempuhnya selama 6 semester. Materi perkuliahan di bidang keahlian ada korosi, proses industri kimia, peralatan industri kimia, pengolahan industri migas, dan pengolahan industri petrokimia. Ini tadi sudah Bunda sampaikan sebelumnya tadi ya, bahwa ini akan kita pelajari. Nah, ini yang memang baru bidang khusus ke teknik kimiaan. Berarti ada termodinamika, azas teknik kimia, operasi teknik kimia, perencanaan alat, teknik reaksi kimia. Jadi tadi kita belajar tentang proses, misalkan proses migas saja tadi, proses migas. Oke, untuk proses migas tersebut berarti kan untuk merubah bahan baku menjadi katakanlah bahan jadi, berarti ada proses di sana. Nah, prosesnya kita pelajari. Nah, di dalam proses tersebut itu ada variabel-variabel atau parameter yang harus kita jaga. Berarti kita harus tahu suhu, harus tahu tekanan, harus tahu dari jenis bahan bakunya, ya. Nah, jadi kalau termodinamika itu adalah khusus untuk kita bicara masalah panas yang digunakan untuk proses. Kalau azas teknik kimia itu kita akan belajar berapa jumlah bahan. Oke, bahan bakunya sekian kilo. Nanti kalau jadinya itu berapa kilo. Oh, berarti lalu kualitasnya pun seperti apa? Nanti itu akan dipelajari di teknik azas teknik kimia. Lalu operasi teknik kimia bagaimana mengoperasikan dari alat-alat tersebut. Lalu kalau kita mau bikin suatu industri, bagaimana cara perencanaan alatnya? Dan teknik reaksi kimia. Kalau teknik reaksi kimia ini apakah butuh katalis di dalam proses tersebut? Artinya katalis itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya, jadi dia mempercepat reaksi ataupun dia memperbaiki reaksi tersebut, ya. Laboratorium. Nah, nanti di laboratorium di teknik kimia ini adalah praktikum yang akan Anda dapatkan. Praktikum kimia dasar dan fisika dasar itu akan didapatkan oleh ketiga prodi. Kemudian kimia organik, kimia analitik, mikrobiologi, kimia fisika, teknik reaksi kimia, dan ada laboratorium proses di sini untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Ini yang punyanya teknik kimia. Ini kegiatan mahasiswa dalam laboratorium. Oke, kita kalau nggak tahu dosen-dosen teknik kimia nanti jadi bukan hanya sekali lagi untuk dosen-dosen jangan sampai kalian nggak tahu dengan siapa dosen kalian. Dan walaupun kalian katakanlah dari prodi lain, tapi paling tidak secara etika, secara ketimuran kita harus kenal ya siapa dengan pendidik kita. Karena walaupun dosen teknik kimia tidak bersentuhan katakanlah dengan mahasiswa perminyakan, tapi itu pasti ada dalam keseharian pasti kita akan ketemu ya. Jadi kalau kalian sudah jumpa jangan tidak bertegur sapa. Oke. Ini adalah Ibu Indah mengajar di mikrobiologi dan azas teknik kimia. Ditambah lagi nanti ada utilitas
dan petrokimia. Selanjutnya ada Ibu Yuli Mulyani. Bu Yuli Mulyani itu adalah sekretaris program studi teknik kimia. Beliau mengajar ekonomi teknik, pengantar teknik kimia, dan proses instrumentasi. Lalu ada Mbak Suci. Mbak Suci ini adalah admin program studi teknik kimia. Kalau kalian mau KP, TA, itu harus melalui beliau dulu. Ya, kalau kata beliau oke, baru nanti bisa di ACC oleh Bunda atau oleh Bu Yuli. Ya, jadi harus kenal dan harus dekat dengan beliau. Selanjutnya Ibu Puji Astuti Ibrahim. Ini mengampu mata kuliah kimia organik dan korosi. Lalu ada Ibu Dian Farhatus Soliha untuk mengampu mata kuliah kimia dasar dan kimia analitik. Lalu ada Ibu Cantik Parlina Hapsari untuk mengajar proses industri kimia dan pengolahan limbah. Pak Eli Prasetyo, nah ini akan mengajar operasi teknik kimia dan alat industri kimia. Lalu ada termodinamika juga dengan Pak Eli. Selanjutnya ada Bapak Dedi Kusnendar. Bapak Dedi Kusnendar ini pengendalian mutu produksi. Nah, jadi kenapa ada mata kuliah mutu produksi? Artinya produk-produk yang dihasilkan itu biar mutunya baik bagaimana, lalu masa expirednya seperti apa, kalaupun sudah expired dibagaimanakan. Nah, ini nanti di mata kuliah beliau ini kalian bisa belajar. Lalu kewarganegaraan. Ibu Ninin Asmina. Ibu Ninin Asmina pengampu mata kuliah kimia fisika dan teknik reaksi kimia. Nah, selain dosen-dosen tetap, kita juga punya dosen yang dari industri. Jadi ini adalah Pak Aldano, ini dari RU6, mengajar PIM. Jadi kita kasih ke ahlinya, ya. Kerja di Balongan, kemudian karena memang kesehariannya adalah tentang masalah refinery, pengolahan migas, kita kasihkan mata kuliahnya dengan Pak Aldano. Selanjutnya Bapak Novandi dari Petro Cina, beliau base camp-nya ada di Jambi. Nah, ini beliau mengajar mata kuliah utilitas, tetapi beliau ini jago banget dengan boiler. Jadi kalau kalian nanti ada kepengen tahu tentang boiler, sok silahkan ke beliau, ini luar biasa kalau untuk boiler. Oke, itu dosen-dosennya tadi. Sampai sini masih stay mengikuti? Halo? Masih, Bu. Ya, jangan pada ngantuk ya. Masih. Lanjut ya, Nak. Masih semangat, Bu. Masih Aman, Bu, semangat. aman. Masih semangat, Bu. Oke, kalau gitu Bunda lanjut. Dani mana, Dani? Tadi kantor, Bu. sudah ada perkuliahan, laboratorium, kemudian ada kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangan terus terang untuk setahun ini kita untuk kuliah lapangan itu tidak diizinkan, belum diizinkan. Karena kalau kuliah lapangan itu kita perginya kan satu angkatan nih, satu angkatan pun mereka bisa menerima itu palingnya cuma 10 orang. Kalau seangkatan kita ada 40, kasihan dong 30 lainnya, ya kan? Biasanya kita rame-rame berangkat mendapatkan ya ilmu sama-sama. Nah, dengan kuliah lapangan ini mau berangkat ke misalkan ke tempat yang dituju, disinilah mungkin kita keterikatan kita antara satu angkatan itu semakin dekat, ya. Biasanya kalau semester awal kalian tuh kelihatan banget ngebloknya tuh masih. Oh, ini bertemannya dengan ini. Nanti kalau sudah masuk ke semester 5 itu kalian sudah harus memang pertemanan itu memang harus dijaga. Karena apa? Untuk mendapatkan informasi tentang KP, tentang TA, lalu ada trouble tentang KP dan TA, bisa nanti nanya dulu ke teman sebelum nanti kalian bisa tanya ke dosen kalian, ya. Jadi disinilah nanti pada saat semester 5, semester 6 tuh terasa indahnya berteman, ya. Oke, untuk kuliah lapangan kita kemana saja? Kita ke RUU 4 Cilacap, kemudian kita ke RU 6 Balongan. Itu untuk mata kuliah proses pengolahan migas. Lalu kita ke pabrik ban Bridgestone, ini untuk proses industri.
ke pabrik fermentasi susu, ke Cimory, ke Yakult ya. Ini untuk mata kuliah mikrobiologi, ke produk-produk minuman ya, Pocari Sweat ya, kita ada juga. Nah, lalu industri pupuk, ke Pupuk Kujang. Ini sudah mulai masuk petrokimia ya. Ke Indosemen, kemudian ke Chandra Asri, ke PPLI untuk limbah ya. Lalu ke Nestle. Nah, kalau ke Nestle, di Nestle ini enak banget loh ke Nestle ini. Jadi kalau kita ke Nestle, Bu Yulia, makan aja kerja kita di sana. Karena ya produk-produknya banyak, dari roti, dari susu dan sebagainya. Dan enaknya lagi karena ada kakak kita alumni teknik kimia yang sudah bekerja di sana sudah dengan posisi yang bagus di sana. Jadi kalau kita mau kunjungan itu enak ya. Begitu juga di Chandra Asri, sudah banyak kakak-kakaknya yang katakanlah kerja di sana dan bisa membantu kita untuk kunjungan. Tapi untuk 1 tahun ke belakang ini memang kita belum mengadakan kunjungan. Oke, ini ke Kilang Cepu. Jadi di Cepu, di PPSDM itu punya kilang kecil, kita bisa belajar untuk proses migas di sana ya. Ini di tempat aulanya, tempat kita dapatkan ilmunya di sana, jadi pemaparan di sini, kemudian kita lanjut ke lapangannya ya. Kita lanjut ke lapangannya. Di sana juga sekalian kita ke Wonocolo, di mana di Wonocolo itu ada eksplorasi konvensional. Mungkin kalau kalian lihat ini di belakang ini nggak begitu jelas ya. Ini adalah mereka mengeksplorasi minyak bumi itu masih secara konvensional, ya. Dan mereka juga untuk safety-nya itu benar-benar butuh perhatian sih, harus butuh perhatian banget untuk safety-nya. Lalu kita ke PPSDM juga, ini kita juga ini setelah kalau nggak salah ini di gedungnya, setelah kita dikasih materi. Lalu kita juga ke pabrik gula, ya ke Jati 7. Nah ini ke lapangan juga, jadi ini ada pompa angguk ya istilahnya. Ini biasanya yang paham untuk ini yang memang dipelajari itu adalah di teknik perminyakan, tetapi kita juga di teknik kimia ada ilmu tentang ini kita nanti akan berikan. Ini kita ke kilang besar RU4 Cilacap. Ini kita ke Nestle ya. Ini yang baju putih 2 ini alumni, sebenarnya masih ada 2 lagi yang tidak ikut kita di sini. PPSDM, oke ke kilang tadi. Ini untuk kuliah ke LPG, lalu ke Indosemen. Ini kita ke Lemigas. Jadi untuk bagaimana kita tahu ASTM dan sebagainya untuk pengujian kita belajar di Lemigas. Lalu kita ke Yakult ya, ke Cimory untuk mata kuliah mikrobiologi. Lalu next-nya adalah prestasi mahasiswa teknik kimia. Untuk prestasi alhamdulillah kita secara regional maupun nasional ya kita luar biasa membanggakan untuk teknik kimia. Ini kemarin kita ikut di regional ya di Pertamina RU6 mengadakan karya tulis. Kita mendapat 2 tim yang ikut pada saat itu, 2 tim yang ikut itu mendapatkan juara 1 dan juara 2. Ya, kalau tidak salah juara 3-nya itu dari Cirebon. Lalu di tahun berikutnya kita mengikuti lagi belajar teknologi kimia. Kita juga dapat juara 1. Nah ini kita mendapatkan juara kedua untuk penulisan karya tulis. Ini kalau kalian lihat tadi ini jadi setiap angkatan itu ada untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Oke, sekarang baru kita ke alumni. Nah, mungkin kan ujung-ujungnya udah belajar kita mau kemana sih ya? Tamatan dari Akamigas mau kerja di mana? Oke, ini ada sebentar. Ada Kak Arif, dia bekerja di PHE ONWJ. Kalau Anda lihat
Dia ini ada di tengah laut. Ini dia untuk ke tengah laut dia diangkut dengan helikopter ini, baru dia di tengah laut. Nah, di tengah laut ini di rig namanya kurang lebih katanya 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan di sini itu baru dia pulang lagi ke darat. Ini Kak Aditama. Kalau Aditama ini di Sklambersi di Indonesia, tapi kalau yang si Ade Ruhia ini dia di Sklambersi Australia. Jadi sekarang tinggal di Australia. Ini di PT KO. Ini angkatan yang berbeda ini. Ini angkatan 15, ini angkatan 13, ini angkatan 12. Tuh, angkatan yang berbeda. Jadi ini 12, 13, 14, 15. Nah, jadi setiap tahunnya kita ada yang masuk ke PT KO. Bukan hanya satu ya. Kalau untuk di angkatan 14 itu banyak sekali yang masuk ke PT KO. Lalu ini Kak Oji di RU6 Balongan, Kak Jahari di RU6 Balongan, dan ini adalah Kak Juwito itu di Indonesia Power. Kebetulan mereka saat itu sedang berkunjung ke Akamigas Balongan. Ini rombongan Chandra Asri. Nah, sebenarnya untuk Chandra Asri sendiri kalau Bunda hitung ada sekitar 10-an, tapi yang baru Bunda dapat fotonya 5 orang. Kak Ipong, Kak Imam, Kak Rido, Kak Diki, dan Kak Tri. Ini yang ke Sulfindo Adi Usaha di ujung Pulau Jawa itu apa mau ke ini? Merak itu apa namanya? Cilegon. Yang di Cilegon. Ya, di Cilegon. Ini semua ini anak teknik kimia. Kebetulan ini anak teknik kimia angkatan 14 rombongan mereka. Satu lagi sih sebenarnya 7 orang mereka yang keterima. Ini kerja di Papertech, lalu ini kakak-kakak yang lainnya, ini yang kakak di Nestle tadi, kemudian ini di Surveyor, lalu ada di Pertamina lagi, ini yang di Kupang kalau nggak salah, ini di proyek kereta cepat, Kak Dewangga ini di Maxis. Ini yang kakak-kakak di Pertamina, ini juga tadi ada Kak Hendra, ini ada Mbak, itu siapa lupa namanya, mungkin, nah ini di Kosel, Kak Sule itu di Kosel. Nah ini selain tadi kemana aja sih kita bisa bekerja, jadi bisa ke industri chemical, petrokimia, refinery, kemudian ke makanan, pulp and paper, lalu ke farmasi, industri service, konsultan, jadi dosen. Nah itu kita bisa katakanlah kerjaan untuk teknik kimia itu sangat luas sekali pintunya. Nah sekarang kita bisa lihat ini apa kata alumni. Sebentar, suara videonya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya. Sepertinya Belum harus ada, di Bu. share screen-nya tuh pas share sound-nya dicentang, Bun. Di stop share dulu aja. Stop share dulu. Ya. Bentar. Kalau ini udah Bunda gedein masih nggak kedengeran? Soalnya di share pas share screen-nya komputer sound-nya nggak tercentang, jadi suara sound-nya nggak masuk Oh ke begitu Zoom. begitu. Iya. Baik. Bunda ini dulu ya. Ya, stop Keluar share dulu ya? Stop share dulu. Stop share. Ya. Terus silakan share screen, Bun. Klik share screen. Oh atau Bunda kalau ambil langsung dari videonya bisa Pak? Tetap aja, Bun, harus pas pada saat share iya, screen-nya. Piye, gimana? Share screen, Bun, klik share screen. Ini. Klik basic yang di atas. Screen. Terus pilih yang mau di share-nya, mau screen atau mau PowerPoint-nya. Di bawah ada share sound dicentang. Ini share sound, Mbak. Share Ya, sound-nya dicentang. Oke. Coba di play, Bun. Disingkat Komstil, dan saya ucapkan selamat datang lagi, Bun, dari awal mungkin. Oke, sampai jumpa. Ya. Nah.
keluar, Bun. Halo, perkenalkan saya Elda dari Teknik Kimia Angkatan 16 Akamigas Balongan. Saat ini saya bekerja di perusahaan Commonwealth Steel Indonesia atau disingkat Comsteel, dan saya ucapkan selamat datang kepada Angkatan 20. Selamat bergabung di keluarga Teknik Kimia. Semangat dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Handi Prawira. Saya alumni Tekim 16. Saya kerja di Indofood CBP Cirebon sebagai QC RMFG. Untuk mahasiswa baru, selamat datang di Akademi Minyak dan Gas Balongan. Dan semangat juga untuk kuliahnya angkatan 2020. Ajumma salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Andani. Saya alumni Teknik Kimia Angkatan 16. Saya sekarang bekerja di PT Arya Europe Indonesia sebagai Quality Control Laboratorium. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Angkatan 20. Selamat bergabung di keluarga besar Akamigas Balongan. Selamat berproses, selamat bermimpi, dan semangat berjuang menuntut ilmu bagi masa depan. Halo, perkenalkan nama saya Gojali Najib. Saya dari Teknik Kimia Angkatan 16. Saat ini saya bekerja di PT KAO Indonesia Cikarang Factory. Saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru Teknik Kimia Angkatan 20. Tetap semangat, sukses selalu, Azumah, salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Kusumawardani dari Teknik Kimia Angkatan 16. Kebetulan saya sudah bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Selamat datang, welcome to Balongan Oil and Gas Academy untuk mahasiswa baru angkatan 20. Semoga mimpi dan tujuan kalian di kampus tercinta ini. Keep fighting, keep spirit. Salam hangat dari saya, Silvi. Halo adik-adik, perkenalkan saya Dika Akbarianto, alumni Teknik Kimia Angkatan 16. Saya bekerja di Smelter Nikel PT Halmahera Persada Lizen. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adikku mahasiswa baru Teknik Kimia Angkatan 20. Semoga bisa menjadi kebanggaan Teknik Kimia di Akamigas Balongan. Azumba, salut. Oke deh. Oke, sampai jumpa di perkuliahan. Mungkin itu Ibu Yuli yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Yuli. Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda, atas pemaparan program studi teknik kimia. Oke, masih semangat? Ini mana nih suaranya nih? Ayo, jangan pada ngantuk. Semangat sih, Bu. Masih. Ayo. Halo, guys. Guys, Masih semangat, Bu. Oke, masih pagi ya. Iya, masih pagi. Oke, tadi sudah pemaparan. Mungkin ada yang ditanya dari peserta matrikulasi tentang program studi teknik kimia. Monggo, ini aduh banyak nih. Mana dulu nih? Silakan Farhan, nanti ya. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan. Izin bertanya, Bu. Apakah kita sebagai lulusan D3 itu mampu bersaing dengan yang lulusan S1, khususnya dalam bidang teknik kimia sendiri? Dan apakah peluang kerjanya itu paling besar dipegang oleh lulusan S1 atau kita sebagai lulusan D3 juga mampu gitu berdaya saing dengan lulusan S1? Terima kasih, Bu. Oke deh ya, itu pertanyaannya ya. Bunda? Ya. Apakah bisa langsung jawab atau bagaimana, Bun? Kita tampung 3 dulu biar sekalian ya. Barangkali Oke, ada yang bisa bisa disambung nanti jawabannya. Oke. Kemudian dari yang cewek dulu nih, Lince, boleh? Perkenalkan, nama saya Lince Adisti Dewi dari SMA Negeri Indramayu. Izin bertanya, kan di teknik kimia kan ada kayak pelajaran gitu kan, mata kuliah. Mata kuliahnya tuh sama kayak pas di SMA apa lebih mendalam gitu kan? Misal kayak di SMA kan kayak ada rumus-rumus banyak banget gitu. Nah, kalau di perkuliahan tuh kayak dasar-dasarnya aja apa lebih mendalam lagi gitu. Terima kasih.
Oke, Lince, terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Muhammad Iqbal, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Habib dari SMA 1 Anyer Bu. Oke. Saya mau tanya nih, kalau apa namanya, hampir sama sih kayak Farhan Bu. Kalau misalkan di perusahaan-perusahaan besar itu nyarinya yang S1 apa D3 vokasi Bu? Kebanyakannya gitu Bu. Makasih. Oke ya, ini pertanyaannya ini hampir sama ya, yang Muhammad Iqbal sama Farhan ya. Mungkin langsung saja Bunda. Kayaknya ini anak-anak penasaran ini Bun. Bisa langsung Bun? Oke, baik. Semangat, jadi Bunda juga ikut semangat. Mungkin Iqbal tadi dari Anyer ya nak ya? Lalu kalau Farhan dari mana nak? Dari Indramayu Bu. SMA mana tadi nak? SMA 1 Indramayu. Oh dekat, wah benar kata Bu Yuli tadi wong dewek ya. Lince juga Lince gitu ya? juga sama. Lince ya? Oh iya. Jangan-jangan satu kelas lagi? Beda Bu. Oh beda. Tapi temenan kan? Iya. Oh iya. Sempat satu kelas waktu kelas 10. Asik deh. Temenan apa teman? Cie. Kejadian kayaknya Bu. Oke. Bunda mungkin sekalian jawab yang Iqbal dan yang Farhan. Untuk peluang kerja itu untuk D3 dengan D1. Kalau untuk penerimaan kerja itu sudah pasti akan berbeda. Jadi mereka kalau butuh memang lulusan D3, ya udah semua itu adalah nanti D3 yang akan diinikan. Tapi kalau nanti yang S1 ya itu mereka dengan yang S1. Jadi kita sudah punya ini sendiri. Terlalu untuk mampu nggak bersaing? Mampu dong bersaing. Ini siapa ya waktu yang terakhir itu yang untuk kalau nggak salah kemana ya, ke pabrik apa lupa industri apa Bunda lupa. Itu anak Akamigas yang teknik kimia Akamigas Balongan itu ada 2 orang yang goal. Dari 10 orang itu teknik kimia ada 2, 2-nya lagi dari ITB, lalu kemudian ada 1 dari UGM. Pokoknya mereka itu ikut masuk bersaing sana, tetapi pada saat diterima 3 orang itu kedua teknik kimia Balongan itu keterima. Satunya baru anak dari ITB satunya. Artinya kita bisa bersaing. Nah, keuntungannya mungkin kita di teknik kimia Akamigas Balongan, sebenarnya nanti ini Bu Yuli nanti ada HMJ nggak sih yang berbicara nih? Kalau sekarang nggak ada Bu. Oh gitu. Boleh ya Bunda bisa ikut ngomong ya tentang HMJ. Boleh. HMJ kita di nama himpunan untuk teknik kimia itu mahasiswanya adalah Permatek namanya ya, Permatek Persatuan Mahasiswa Teknik Kimia. Nah ini kita sudah bekerja, maksudnya masuk menjadi keanggotaan BKK MTKI. Jadi Badan Koordinasi Teknik Kimia Indonesia. Nah kita sering mahasiswa itu ikut ke sana, jadi mereka banyak berbagi ilmu di sana. Di samping itu dosen-dosen teknik kimia ya Bunda rasa kompeten semua kok. Dari ITB ada dosennya, dari UGM ada, ya. Kemudian mau dari mana lagi? Dari Muhammadiyah ada. Semua dosen kita juga sudah S2 semua, ya. Jadi Bunda rasa untuk berkompeten balik lagi kepada kita. Jadi mental kita yang harus memang dikuatkan. Nah, nanti kalau untuk urusan mental masuk ke HMJ, nanti di HMJ itu kalian akan dipersiapkan untuk itu. Ya, jadi kalau peluang kerja, apalagi kita D3 vokasi, itu banyak yang bakal diinikan. Apalagi petrokimia ini mau dibuka di Indramayu sini akan membutuhkan 25.000 pekerja dari untuk perusahaan tersebut. Jadi kita juga sudah mulai bekerja sama. Ya, dari sekarang kita sudah bekerja sama. Kemudian kita juga sudah ada program beasiswa dari Pertamina juga ya, sudah ada. Mungkin itu ya untuk Farhan sama si Iqbal. Lalu buat Lince, samakah dengan SMA Bu?
apakah akan ketemu lagi itu rumus-rumus kimia itu? Kadang-kadang orang berpikirnya, saya malas masuk teknik kimia tuh nanti ketemu lagi sama H2O, ketemu lagi C6H6O, C6H12O6. Ya, aduh, mumet mikirin itu. Itu boleh kita hafalkan. Tetapi kalau kita teknik kimia, kita lebih lari ke tekniknya. Tapi dasarnya memang kita harus tahu C itu apa, H itu apa, pasti akan jumpa lagi. Nah, namanya juga teknik kimia. Tetapi apakah sama? Pasti ada bedanya. Kalau kita larinya langsung apa yang katakanlah materi-materi yang dibutuhkan oleh industri atau secara ke teknik kimiaan. Kalau kita di pelajaran di kimia itu ibarat kata bab pendahuluan, chapter awal. Paling tidak, Lince sudah tahu apa itu konsentrasi. Ya kan? Lalu apa itu katalis? Sudah tahu apa itu eksoterm, endoterm. Udah tahu kan, Nak? Lalu apa itu elektrokimia? Nah, nanti itu akan baru kita perjelas lagi di perkuliahan. Nah, sehingga mungkin ada lagi yang mungkin akan bertanya, Bu, kalau begitu, kalau kita yang bukan program, tadinya bukan program IPA di SMA-nya, itu bisa nggak untuk masuk ke teknik kimia? Bisa. Inilah gunanya matrikulasi. Inilah gunanya matrikulasi. Matrikulasi ini adalah membuka wawasan kita maunya kemana. Jadi kalau Bunda boleh sedikit cerita, ada tadi salah satu kakak yang ditampilkan di alumni tadi ya, itu dia sama sekali malah dia lulusan dari pesantren yang memang sama sekali tidak belajar matematika, tidak belajar fisika, dia tidak belajar kimia, dia belajarnya kitab kuning, ya. Tetapi karena dia 9 saudara, semuanya banyak larinya ke pesantren, cuma si kakaknya kepengen ada yang lain di keluarganya. Nah itu akhirnya dia mencoba masuk ke teknik kimia. Terus terang di semester awal berat bagi dia. Nah tetapi di teknik kimia ini HMJ-nya Permatek itu selalu melakukan belajar bersama. Jadi bagi mereka yang belum paham, jadi kakak senior bisa mengajarkan berbagi ilmu. Alhamdulillah si kakak yang tadi itu kerjanya sudah di Kosel, kerjanya di minyak di lepas pantai. Ya, mungkin itu. Semoga jangan puas, karena kalau puas selesai deh. Nanti kita nggak kuliah kalau sudah puas ya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, betul Bun. Jangan cepat puas ya Bun ya. Oke, mungkin menginjak ke pertanyaan berikutnya ada Muhammad Maulana. Silakan. Setelah ini saya bacakan chat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Romdoni dari SMA Negeri 1 Sindang. Izin bertanya, Bu. Dari Sasi? Iya, dari Sasi. Dengar-dengar kan, Bu, salah satu syarat masuk jurusan teknik tuh nggak boleh buta warna tuh, Bu. Nah, apakah jurusan teknik kimia prospek kerjanya itu memperbolehkan buta warna parsial gitu, Bu? Soalnya kan banyak praktek-praktek kayak mikroorganisme tuh, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Maulana. Wah, ini Bun sudah ngomongin buta warna, Bun. Menjurus ya. Iya. Mungkin langsung aja, Bun. Oh, boleh. Ya. Boleh langsung aja. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu. Maulana buta warna, Nak? Enggak, Bu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang berarti ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk buta warna itu bisa saja untuk masuk. Tetapi dia memang harus pandai dia harus memberitahukan bahwa dia memang buta warna. Jadi untuk teknik kimia itu berarti dia tidak bisa untuk mengambil ke yang misalkan ke mikrobiologi karena memang di situ sangat ini sekali, apalagi nanti di mikroskop untuk melihat tumbuhnya bakteri. Nanti dia nggak tahu, dia pikir titik-titik saja, nggak tahu itu bahwa yang warna hitam di antara yang hijau dan merah itu adalah bakteri, nggak nampak. Tapi dia bisa mungkin ke yang lain. Jadi dia bisa nanti ke misalkan di laboratorium yang berhubungan dengan misalkan larutan, itu bisa ya. Tetapi kalau memang sudah dia hanya hitam dan putih, nah ya itu agak berat ya. Kalau cuma taunya hitam putih, nggak tahu yang warna warna ketiganya sudah nggak paham dia, itu susah juga. Nah, tapi kalau
masih dia yang nggak tahu warna tersier itu masih bisa. Jadi misalkan seperti warna salem, apa tuh warna salem tuh? Antara oranye muda ya. Kemudian warna yang soft ya. Kalau memang nggak bisa ya nggak jadi masalah. Yang penting merah biru warna utama dia bisa untuk melihat. Tapi kalau sudah memang benar-benar cuma hitam putih ya agak-agak susah sih nak ya. Terus susah juga sih kalau sudah memang dia tidak cuma yang hitam putih, ngelihat duit juga sudah susah dia. Uangnya berarti warna uang cuma hitam putih ya, nggak bisa ngelihat. Kita ngelihat warna ungu udah tahu itu uang 10.000 ya. Mungkin gitu ya uang ya Bun. Maulana ya. Jadi kalau ini masih bisa. Tapi tetap harus diinform. Kenapa masih bisa? Mungkin boleh sedikit Bunda cerita Bu Yuli? Boleh, silakan Bun. Bunda punya adik Bunda kebetulan arsitek, dia buta warna. Dia hanya yang bisa dia tahu warnanya itu adalah selain hitam putih yang dia tahu warna coklat dan hijau. Selebihnya dia nggak paham warna itu apa. Jadi terus terang karena dia arsitek, kebetulan dia ngedesain desainnya bagus, tetapi untuk pewarnaan saat dia sidang tugas akhir kita juga udah bilang dia ini apaan kok begini warnanya nggak matching, nggak apa-apa dia maju. Yang penting begitu dia bawa maketnya itu diketawakan sama dosen. Karena apa? Karena sama sekali warnanya nggak matching sekali. Warna rumahnya itu dia kasih warna ungu, pagarnya coklat, di list lagi sama orange. Kita aja yang ngelihatnya nggak bisa kayak gitu. Nah cuma karena dia berusaha untuk bisa ya akhirnya sidang pertama dia gagal. Begitu di sidang kedua benar-benar dia belajar sampai pensil warnanya itu kita kasih label. Ini merah muda. Merah muda itu seperti apa? Karena dia tahu merah. Jadi kita ke lapangan, ke alam. Oh ini warna merah tuh dia mulai catat. Nah itu balik lagi sebenarnya ke kemauan si orangnya. Jadi warna merah itu seperti ini. Jadi dia selalu ingat kalau warnanya kayak dulu ada kebetulan di rumah ada bunga sepatu. Nah itu warnanya merah. Jadi dia ternyata merah ini seperti bunga sepatu. Jadi kalau dia mau ini dia combine seperti itu. Dan akhirnya pada sidang kedua warnanya bagus karena desainnya memang sudah bagus. Desain interiornya sudah bagus. Cuma karena pewarnaan saja. Alhamdulillah bisa lulus. Ya semua itu balik lagi adalah ke orangnya. Mau tidak hanya bisa dia di level dianya saja, tapi mau untuk belajar. Mungkin begitu ya Maulana? Ya oke Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Maulana sudah ya? Ya sudah Bu. Ya oke. Mungkin saya bacakan pertanyaan dari chat ya Bun. Boleh. Ini ada pertanyaan dari chat. Izin bertanya Bu, dari Muhammad Raihan Rahmadika dari SMA 7 Kota Cirebon. Ini bertanya, bagaimana proses pengolahan petrokimia dengan baik? Seperti itu Bun. Oke. Raihan, bagaimana pengolahan petrokimia dengan baik? Sekarang kalau Bunda bertanya kembali, ya mau pengolahan yang dari mananya dulu nih? Mau pengolahannya yang dari mana dulu? Berarti kalau mau tahu bagaimana proses yang baik, itu nanti kamu mengikuti, kamu benar, Bunda tanya, Raihan ambil prodi apa nak? Prodi perminyakan Bu. Oh perminyakan. Berarti kamu harus masuk prodi teknik kimia dulu. Nanti ketemu dengan pelajaran petrokimia. Nanti baru tahu bagaimana cara memilih bahan bakunya, lalu prosesnya seperti apa dan mau dijadikan seperti apa. Jadi kalau mau bagaimana cara proses yang baik, nanti kita juga akan belajar yang seperti tadi Bunda bilang, kita ada proses keselamatan proses, pelajaran keselamatan proses, kita akan belajar juga di situ bagaimana untuk melakukan proses pemrosesan atau bekerja di industri itu dengan baik. Ya, jadi Bunda tunggu loh kalau begitu di perkuliahan. Oke Bunda, mungkin ini ya Bun, karena memang di petrokimia itu
produknya itu sangat banyak sekali ya. Jadi kita nggak bisa menceritakan dengan spesifik ya. Jadi memang produk-produk migas itu sangat luas dan banyak sekali ya. Kemudian Bun, masih ada pertanyaan lagi dari chatting. Ini pertanyaan dari berikutnya sebentar. Ini ada dari SMA 3 Subang, dari Didi Rosadi. Ya, bagaimana cara mendapatkan bahan baku kimia? Misalnya contohnya ini biji plastik itu berasal dari minyak bumi atau dari yang lainnya, Bu? Seperti itu. Oke, terima kasih Didi. Ya, seperti tadi bahan baku. Karena Didi sudah mencontohkan, enak kan, mencontohkan misalkan biji plastik. Biji plastik itu kan salah satu mungkin kemarin ngikutin ini enggak? Pengenalan petrokimia enggak? Didi? Didi? Ya, Bu. Webinar itu ya kemarin. Ikut webinar enggak kemarin, Didi? Ikut, Bu. Nah, jadi nanti bahan baku dari biji plastik itu ya dari ya itu tadi, dari kan ada 3, ada dari olefin, kemudian dari aromatik, kemudian dari syngas. Nah, itu adalah dari proses migas ya, dari unit refinery. Kemudian bahan bakunya lalu nanti diproses lagi menjadi biji plastik. Seperti itu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke deh Didi, sudah puas ya jawabannya. Berikutnya masih ada lagi Bun, banyak nih Bun, kayaknya sudah ini nih Bun, udah panas ini. Banyak ditanyakan ini. Kemudian dari Andrew Muhammad SMK 1 Cilegon, dari Cilegon nih Bun. Kuliah lapangan kira-kira di semester berapa ya Bu? Nah ini pertanyaannya udah pengen kuliah lapangan nih Bun. Kuliah lapangan itu semester 3, di semester 3. Atau kalaupun iya itu masuk di akhir semester 2. Jadi di semester 2 itu sudah ada pelajaran mikrobiologi. Nah, itu biasanya setelah UAS kita berangkat ya. Jadi pengajuan dari semester 2 sudah kita ajukan, tetapi biasanya pelaksanaan itu di semester 3 yang banyak untuk melakukan kuliah lapangan. Karena untuk kuliah lapangan ini sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Jadi misalkan untuk perusahaannya kapan bisanya, kadang-kadang kita misalkan meminta di bulan Mei misalkan, tetapi mungkin karena ada kendala dan sebagainya atau plot di sana penuh, jadi kita misalkan dialihkan ke Juni, tetapi kita melakukan katakanlah pengiriman surat ke sana itu di awal semester 2 itu sudah kita lakukan ya. Jadi di akhir semester 2. Yap. Ya, jadi kalau kuliah lapangan itu adik-adik biasanya sebelum kuliah lapangan kita berangkat ke industri, kita sudah dibekali dulu teori-teorinya dulu. Ya. Jadi baru kita ke lapangan. Jadi di lapangan nanti pada saat di lapangan kita nggak kaget. Kita bisa melihat secara langsung proses, bisa melihat secara langsung alat-alat yang ada di industrinya, kita bisa tanya-tanya sama orang lapangan di sana. Seperti biasanya itu. sampai semester 4 ya, sampai semester 4 kunjungan kuliah lapangan itu. Semester 4, semester 5. Nah, ini yang di semester 5 ini yang kadang-kadang bentrok sama yang berangkat kerja praktek. Nah, ini biasanya untuk yang kerja praktek kita minta mereka pulang dulu, baru kita bisa berangkat sama-sama. Ya. Oke deh. Masih ada lagi nih Bun pertanyaan dari chat. Pertanyaan dari M. Sultan Nur Jamil dari sekolah Darussalam ya dari Subang. Kira-kira posisi apa yang kita dapat sebagai fresh graduate untuk teknik kimia ketika melamar kerja di perusahaan seperti itu Bun? Oke. Terima kasih Sultan. Kalau untuk D3 itu biasanya kita adalah operator. Ya, untuk diterima itu adalah posisinya adalah operator. Nah, tetapi kita juga bisa melengkapi diri kita dengan misalkan kita menjadi asisten lab ya. Jadi kita menjadi asisten lab. Nanti kan kalian bisa dapat sertifikat dari situ dan itu
bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Contoh seperti tadi yang video tadi itu Kak Alvin dengan Kak siapa tadi? Desi. April. Kak April itu waktu Kak April itu kan QC, dia quality control di PT apa tadi ya? Tadi yang pakai baju lab di videonya. Waktu dia mau lagi interview, begitu interview dia ditanya apa yang kamu bawa, kata interview, biar saya bisa menerima kamu, dia bilang kayak gitu. Saya lulusan D3 Pak, saya ada ijazah dan saya mempunyai IPK 3,45. Lalu apa dijawab sama si interview orang yang menginterviewnya? Ya orang yang masuk ke sini memang semua bawa ijazah, mereka bilang. Dan mereka IPK-nya mungkin dari kamu juga ada yang lebih besar-besar lagi gitu. Kalau nggak ada ijazah ya nggak bisa kami terima juga ke sini. Kira-kira apa katanya yang bisa membuat kami menerima kamu, itu pertanyaannya. Oh ya Pak, saya waktu itu pernah jadi asisten praktikum Pak di kampus saya. Saya ada di lab mikrobiologi. Oh ya, apa saja yang kamu lakukan di sana di lab? Dia cerita, saya selama ngasprak itu begini. Dia cerita tentang, oke, kalau gitu Anda diterima. Artinya apa? Itu sangat memang jadi makanya dia bilang waktu, Bunda alhamdulillah ya katanya saya kemarin jadi asprak ya Bun katanya. Kepake banget ternyata ya ijazah itu memang benar Bunda bilang ijazah itu adalah kunci nak. Ijazah itu adalah kunci. Benar kata si orang yang mewawancara, kalau kita nggak punya ijazah itu nggak mungkin kita bisa dipanggil untuk interview. Tetapi apa yang lebih dari kita? Ya, apa yang lebih? Jadi bisa jadi asisten dosen juga itu nanti punya sertifikatnya, itu bisa ngebantu kita untuk meloloskan kita kerja. Lalu praktikum-praktikum itu jangan dianggap enteng. Kadang-kadang ada anak siang praktikum males, padahal ilmu praktikum itu banyak banget loh. Karena apa? Rata-rata kalau orang mau jadi di QC kemudian di lab itu kamu praktikumnya apa? Cerita deh tentang praktikum kamu. Nah kalau kita memang benar-benar tidak mengikuti praktikum dengan baik, ya rugi banget gitu ya. Mungkin itu Sultan yang bisa Bunda jawab. Oke deh Sultan, sudah ya. Masih banyak pertanyaan lagi nih Bun di chat. Yuk mangga. Oke, dari SMA 1 cabang Bungin. Ini dari Abdul Adha, Bekasi ya. Ini mau bertanya, apakah teknik kimia masih berkaitan dengan teknik perminyakan pada prospek kerjanya di industri migas? Kaitan teknik kimia sama perminyakan, Bun. Oke, kalau mau kait-kait semua berkait-kait. Ya, yang namanya ilmu nggak bisa, pasti akan saling keterkaitan. Apalagi untuk di proses industri migas. Jadi kalau misalkan mau mengotak-ngotakkan, waduh kalau mau dikotak-kotakkan ilmu itu susah, sulit. Tapi kalau boleh bicara, biasanya untuk bagian eksplorasi itu adalah teknik perminyakan. Jadi teknik perminyakan itu yang ngambil minyak di perut bumi, crude oil, dinaikkan dia ke daratan. Nah tapi itu masih minyak mentah. Minyak mentah pun kalau dijual murah, gitu ya. Nah, makanya adalah disambut ini oleh orang teknik kimia. Nah, orang teknik kimia ini membuat diproses, crude oil tersebut diproses sehingga jadilah yang dari SMA Bungin. Dari Abdul, Bun. Nah, Abdul ya. Ya. Jadi makanya kasih banyak-banyak ilmu deh jadi ibarat kata kita kasih imun kita banyak di tubuh kita biar kita bisa keterima kerja. Jadi apa imunnya? Hayu bisa program komputer misalkan seperti itu, punya keahlian laboratorium, bisa
public speaking bagus. Nah itu. Jadi kalau kalian hanya mengharapkan ijazah saja, ya kuliah pasti akan selesai dan mendapatkan itu. Tapi apa yang lain yang akan kalian dapatkan? Artinya harus pengembangan attitude, penambahan ilmu, ya, dan lain sebagainya. Jadi ilmu yang lain bisa untuk dibekali pada diri Anda. Skill, soft skill kalian, ya. Ya. Soft skill itu penting ya, skill itu penting ya untuk pendampingan ya Bun ya. Jadi pada saat kerja itu kita juga punya keahlian lain seperti itu dari diri kita ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Bun. Dari Muhammad Azrul Hidayat. Ini mau bertanya, semester 1 sampai 2 apakah materi apa saja di teknik kimia nih Bun? Oke. Dan bagaimana? Untuk semester pertama, namanya semester pertama untuk ke semua, bukan hanya di teknik kimia saja, itu adalah mata kuliah umum. Artinya mata kuliah umum ada kimia, kemudian ada fisika, matematika, kewarganegaraan, ya itu mata kuliah umum yang kita ambil agama, olahraga, ya itu ada di semester awal. Nah di semester 2 itu baru kita akan meningkat. Ada kimia organik, kimia fisika, ya kimia analitik, mikrobiologi. Nah yang katakanlah yang masih baru naik tangga pertama. Begitu semester 3 naik lagi, mulai deh. Sudah tadi bidang khusus tadi, belajar termo, belajar OTK, belajar TRK, itu naik lagi di semester 4. Lalu ada OTK, alatnya, perencanaan alatnya, ekonominya, dan sebagainya. Jadi bertahap, bertingkat untuk mendapat. Jadi mata kuliahnya pun keterkaitan. Anda harus di semester 2 paling tidak yang di semester 1 udah paham. Lalu nanti untuk naik ke semester 3, di 2 semester ini masih ingat. Di semester 4 sama, nanti ketemulah nanti di tugas akhir, yang mana semua ilmu ini ya kalian memang harus paham. Terutama yang bidang keteknik kimiaan. Ya, Azrul? Yap. Nah, kayak udah penasaran nih Azrul nih ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Farhan Arafi dari SMA 1 Indramayu, izin bertanya. Apakah rekam jejak alumni juga berpengaruh dalam mencari pekerjaan, Bu? Seperti itu, Bun. Langsung jawabnya sangat banget. Kenapa? Karena informasi dari alumni juga itu luar biasa. Mungkin Bunda sedikit cerita. Jadi Bunda kemarin itu dapat bentar. Nah, Bunda dapat telepon dari PT Cahaya Cemerlang Semindo, itu menyatakan, Ibu katanya kami membutuhkan 5 orang lulusan teknik kimia. Oke, Bunda tanya, kami dapat ini dari pekerja kami, dari karyawan kami yang dari Akamigas Balongan, dari teknik Akamigas Balongan, karena alumni Ibu berkelakuan baik, bekerja pun gesit, itu kami ingin meminta lagi kepada Ibu. Nah akhirnya mereka langsung meminta untuk tenaga kerja ini, katakanlah untuk SDM mereka itu langsung ke kita. Jadi benar-benar yang namanya alumni itu sangat berperan. Mungkin yang tadi Bunda juga cerita, kita ke Nestle. Itu ke Nestle kita luar biasa. Kita disambut oleh kakak-kakak kita untuk minta kita kunjungan juga, prosesnya lebih cepat karena kakak kita sudah bisa bantu ke sana. Jadi sangat membantu untuk kita kuliah lapangan, sangat membantu kita juga untuk rekrutmen karyawan atau tenaga kerja. Ya, sangat-sangat. Makanya boleh kalian lihat tadi video tadi itu sebenarnya Bunda kemarin, tolong dong ini mas-mas, Mbak yang udah kerja, bikinin dong video, kasih semangat buat adik-adiknya di angkatan 20. Nah itu dibalas sama mereka aja, itu sore kemarin itu. Sebenarnya yang ada video itu ada 20 orang, cuma Bunda ambil yang 5 saja, sisanya mungkin nanti
kapan kita akan tayangkan, ya. Jadi cepat, gercep. Artinya nanti kita juga butuh mereka atau biasa kita selalu kalau dapat info tadi contohnya di KAU dari angkatan 12, 13, 14, 15 sampai yang 16 itu tetap Bun, ini ada bukan ini. Nanti mungkin pihak ARD akan menghubungi Bunda. Oke, kita persiapkan mahasiswanya. Begitu juga, bukan mahasiswa deh, alumni ya, alumni. Jadi untuk bulan ini bulan Juni kemarin ada 2 perusahaan yang langsung ngebel ke Bunda dan minta alumni, ya. Sudah kita Oke kirimkan. deh. Yap, betul. Karena teknik kimia ini ya Bun ya, kita bisa masuk ke dunia industri oil maupun migas ataupun non migas ya Bun ya. Betul. Jadi memang kita konsentrasinya di proses pengolahannya. Seperti itu. Jadi kita bisa masuk ke industri manapun. Ya. Jadi yang 2 perusahaan kemarin yang minta itu, satu dia di bidang limbah, yang satu lagi di bidang laboratorium untuk pengujian. Oke, ada pertanyaan lagi dari Haidar Fauzan, asal SMA Negeri 1 Kaso Kandel, Majalengka. Izin bertanya Bu, apakah nanti akan ada tes dari Pertamina? Oke deh. Oke, mungkin ini tentang ini ya, job ya. Ya, tes apa nih? Karena dari Pertamina tuh banyak loh tes-tesnya. Ada tes beasiswa, kemudian tes masuk kerja. Mungkin tes kerja, Bun. Atau tes mau kerja praktek. Mau tes yang mana? Mau yang mana dulu nih tesnya? Haidar, ada Haidar Fauzan? Tes kerja, Bu. Tes masuk kerja. Oke, kalau untuk di Pertamina ya khususnya yang RU6 mungkinnya Bunda bicaranya RU6 karena kita sudah kerjasama dengan RU6. Jadi pihak HRD-nya itu menghubungi kita, menghubungi prodi bahwa ada penerimaan katakanlah karyawan. Nah, kita akan mempersiapkan alumni terbaik kita untuk mengikuti tes ke sana. Kita hanya membukakan jalan, tapi untuk diterima atau tidaknya itu kembali lagi kepada kalian. Ya, kembali lagi kepada kalian. Jadi kita Bunda, Bu Yuli, lalu dari CDC itu kita cuma ini yang jadi makanya dari tugas kita biasanya ngambil dari tugas akhir kalian apa dari kerja prakteknya apa. Makanya nanti kalau kerja praktek dan TA kalau bisa misalkan KP-nya di non migas. Berarti nanti saat ininya TA-nya di migas. Jadi biar gampang untuk kita juga untuk menyalurkannya. Artinya Anda paham di dunia industri secara umum petrokimia dan Anda paham juga dengan di industri migas, ya. Mungkin begitu betul. ya, Dar. Mungkin menambahkan Bun, memang setiap tahunnya biasanya RU6 Balongan itu meminta kepada program studi ya Bun ya. Untuk minta alumni teknik kimia seperti itu. Biasanya yang dipilih itu minta yang kayak semacam IPK-nya tinggi, kemudian attitude mahasiswa tersebut dan sebagainya. Jadi biasanya kita storein nama-nama, biasanya 10 yang diminta, 10 nama, kita storein ke sana, nanti untuk proses selanjutnya nanti dari pihak Pertamina sendiri yang akan memprosesnya. Seperti itu. Dan biasanya kita juga selalu lebih. Contoh kemarin yang di limbah itu hanya dibutuhkan 2 orang. Tapi Bunda bilang, saya kirim 10 ya Pak. Nanti untuk proses seleksinya silahkan Bapak. Tapi kalau misalkan memang cuma 2 ya itu memang sesuai Bapak. Tapi kalau memang mau lebih, saya izinkan Bapak mengambil anak saya. Yang berat seperti tadi Bunda bilang bahwa juga kalau misalkan kita ada masalah dalam pembelajaran kan kita punya himpunan di mana himpunan kita di Permatek juga itu selalu melakukan belajar bersama
Ya, jadi kalau adik-adiknya yang ada kesulitan itu bisa sama-sama belajar sama kakak-kakak. Jadi tidak ada yang tidak bisa kalau memang ada kemauan untuk kita belajar, ya. Mungkin itu yang bisa Bunda jawab. Jadi kemauan dari kita. Dan yang perlu diperhatikan, mungkin Bunda berbicara selaku orang tua. Jadi kalau kita orang tua ini adalah inginnya anak-anak itu bisa tanggung jawab terhadap apa. Jadi kalian sudah mulai bisa tanggung jawab terhadap apa yang Anda ambil. Anda memutuskan untuk kuliah, apalagi nanti dari mana tadi Pandeglang ya? Otomatis kan harus kos ke sini. Berarti berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua kalian. Jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu di sini. Jadi kalau perkuliahan, selesai perkuliahan, ya aja jalan-jalan baik ya. Tadi siapa tadi nanya tempat wisata? Iya betul. Boleh sesekali, boleh. Tapi manfaatkan kalau di hari itu ada yang kosong, banyaklah diskusi dengan teman-teman. Untuk diskusi bisa sama teman-teman sejurusan atau teman-teman yang lain. Karena banyak ilmu yang kita dapat, ya insya Allah tabungannya juga akan bakal banyak ya, tabungan ilmunya ya. Iya betul sekali Bunda. Oke, saya mau refresh dulu nih Bun. Mana nih muka-muka cantik sama gantengnya? Ayo kameranya ini udah mulai ada yang beberapa nutup kamera ini. Ayo. Yang nutup kamera itu lagi makan Bu. Oh gitu, Bunda tahu ya. Oke deh. Ayo dibuka kameranya, Nak. Ayo, gerak-gerak dulu biar nggak ngantuk. Peregangan dulu biar yang dari Sumatera ini Bunda catatnya enggak ada yang dari Sumatera ya? Ada yang dari Sumatera nggak? Ada yang dari Sumatera mana? Yang dari Sumatera nggak ada yang nanya ya? Ada. Ini nih Aureli. Aureli dari Sumatera mana, Nak? Aurel Bun dari Palembang, Sumatera Selatan. Palembang Bun, sama. Oh, ya gimana? Ayo Palembang mau kita galau. Ajak ngomong bahasa sana Bun. Apa Nak? Ayo, Aurel pengen tahu apa Nak? Bun, kan kemarin kan Aurel kan dari ngambil jurusan peran safety ya Bun. Iya. Sekarang mau pindah ke teknik kimia Bun. Oh, boleh. Nanti itu kan ada sesinya ya Nak ya. Oh ya Bu Yuli. Ini Aurel, nanti kan kalau tidak salah di pertemuan terakhir ya Bu Yuli, nanti ada form ya? Ya, betul. Di pertemuan terakhir nanti tanggal 17 nanti ada form untuk pindah jurusan, seperti itu. Nanti ya. Aurel mau ke teknik kimia? Iya Bunda. Mau ke teknik nambah 1 deh Bunda anaknya. Thank you ya. Iya Bunda. Oke deh. Ayo yang lain buka kameranya. Peregangan dulu biar nggak ngantuk, gerak-gerak semuanya biar nggak ngantuk. Ya betul. Khalid tinggi banget Khalid. Aduh. Ayo yang lainnya perempuan ini mau ada yang tanyakan tidak? Sebelum Ibu bacakan lagi masih banyak pertanyaan Bun dari chatting nih Bun. Apakah mau dilanjut? Boleh. Kalau waktu masih ada. Tapi Bunda Anu Salfok sama mas-mas yang pakai kumis itu siapa ya? Bentar, dia itu. Oh Mas Gali. Mas Gali. Nah kumisnya Mas, ampun Mas. Ya Bu, ya. Gali. Kumisnya bikin salfok. Dari mana Mas? Dari Sukabumi Bu. Oh Sukabumi. Sukabumi. Kata Bu Yuri tadi banyak mochi ya Sukabumi ya? Iya Bu. Kamu bisa bikin mochi? Pernah buat Bu. Oh pernah buat. Oke. Kamu enggak mau nanya Nak? Belum Bu. Belum. Oh, tapi sudah paham ya? Tengok wajahnya Bunda ya. Nanti kalau kamu ambil prodi apa sayang? Fire and safety Bu. Oh fire safety. Oke. Besok pemaparan untuk safety ya. Ya Bu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bun di chat ya Bun? Saya bacakan Bun. Boleh. Dari Muhammad Raihan. Ini dari SMA 7 Kota Cirebon. Izin bertanya Bu, apakah bisa mengambil jurusan teknik kimia jika lemah dalam pelajaran fisika?
Apakah bisa mengambil jurusan teknik kimia jika lemah dalam pelajaran fisika? Seperti itu, Bun. Gitu. Pertanyaannya. Raihan, tadi yang Bunda bilang tadi sebelumnya, kalau kamu cuma fisika saja yang lemah. Kalau tadi yang Bunda bilang tadi, yang kakaknya tadi lemah segala-galanya. Dia tidak belajar matematika, tidak belajar fisika, tidak belajar kimia. Yang tadi yang dari pesantren, dia mulai dari awal udah di pesantren tadi, ya alhamdulillah bisa kok. Ya, karena lemah itu karena belum tahu aja kuncinya di mana. Nanti kalau sudah tahu kuncinya, wow, ketagihan. Apalagi fisika. Kalau fisika tuh nyata ininya, ya. Terus fisika juga untuk di kita, ya yang memang fisika nanti yang ada hubungannya dengan kimia. Kebetulan nanti kita ada mata kuliah kimia fisika. Jadi tidak semua juga tentang fisika kita pelajari, ya. Nggak semua tentang fisika kita pelajari, sama hal dengan perminyakan kali ya Bu ya. Ya, Di betul. perminyakan juga ada mata kuliah kimia, Kimia tapi fisika. tidak semua kimia itu ya dia cuma tahu ini prosesnya seperti ini, tapi nggak sampai detail. Insya Allah bisa kok, Insya Allah bisa. Apalagi dosennya, enak banget, luar biasa. Dosennya kece-kece, Bun. Luar biasa. Nah, dosennya wong Palembang tadi, mana siapa Aurel tadi ya, wong Palembang juga tuh dosen fisikanya. Iya, betul Ibu Yana Sari ya, Bun. Ya. Iya, betul. Begitu ya, Raihan. Kenapa? Gimana? Izin Fajar? bertanya. Sebelumnya Boleh. saya perkenalkan diri, nama saya Fajar Kumulapinandita dari SMA N2 Majalengka. Yep. Bu, apakah Iya. dosen-dosen pembimbing kayak pelajaran seperti kimia, fisika, itu ada yang killer gak, yang maksudnya membuat mahasiswa itu menjadi takut sama pelajaran itu? Aduh, bahasanya itu killer. Aku salah satunya. Fajar, saya Bu. salah satunya. Bunda tuh killer. Tapi kalau ngajar buat bawa ibu, golok ya. Ngeri banget ya. Tapi kalau buat ibu sih, Komi kayak ramah, seru belajarnya juga, Bu. Oh gitu ya. Sebenarnya dosen-dosen itu baik-baik, tergantung dari kita semua. Ya, kalau Bunda itu sering orang mahasiswa bilang, kalau sama Bunda itu jangan di kelas saja deh. Kalau di kelas ampun dah, katanya. Tapi kalau di luar enak sih. Tapi sebenarnya semua itu adalah kenapa dosen itu killer. Sebenarnya Bunda rasa semua dosen juga killer sih, ya. Tapi tinggal gimana kitanya saja. Sebenarnya dosen killer itu lebih enak loh. Bagaimana, inilah salah satu trik kalian gimana cara bisa mendekati dosen tersebut. Dosen di sini maksudnya di luar jam pelajaran juga bisa loh untuk belajar. Itu tergantung kita. Tapi ya itu tadi, mental yuk mulai sekarang. Jadi jangan kayak anak-anak begitu, kamu gini-gini, langsung ciut, langsung nggak kelihatan itu tubuh sekecil mungkin. Ya bersembunyi ya. Iya, Bu. Kalau makin dimarah harus punya, oke Bu, next time saya bisa kerjakan itu. Harus gitu dong. Siap. Nanti. Oh, Ya betul. jadi nggak ada yang susah, itu nggak ada. Kalau bahasa killer tuh udah lebih dari galak ya, Bun, ngeri amat. Pakai golok-golok, nanti kata Pak Pupung tadi pakai golok-golok ngajarnya, udah nggak pakai aspidol lagi. Saya takutnya ada siswa yang takut sama guru mata kuliah kayak gitu. Oh, nggak ada. Bukan maksudnya saya yang apa ya? Saya yang takut sama mental, Bu. Mental tadi. Nggak apa-apa. Kalau kamu juga nggak apa-apa loh, Nak. Kalau kamu juga nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Jangan sampai kamu takut. Ya. Ya, Bu. Oke, Fajar. Oke, baik ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, Fajar. Oke.
yang lagi? Ibu bacain chat lagi ya, Bun. Ada Mangga. yang tanya lagi nih. Mangga. Dari Farel Yardan dari SMA 1 Cilegon. Praktek kerja itu nyarinya sendiri atau dicarikan, Bu? Seperti itu. KP atau TA? Ini Farel lagi nggak syuting? Ini Farel Bramasta bukan? Farel itu mah, Bu. Oh gitu Oh, ya. Bukan Bu, bukan. Oh bukan. Ini dari Cilegon ya. Iya, Oke. Bu. Oke, untuk kerja praktek itu dicarikan atau cari sendiri gitu ya? Yap. Iya, Bu. Oke. Nah, biasanya itu mahasiswa itu kalau sudah di tingkat semester 4 itu biasanya udah mulai cari-cari dianya. Ada yang cari sendiri, ada yang dicarikan. Nah, cuma kalau yang dicarikan kadang-kadang kan kita nggak kelop ya, Nak ya. Biasanya kalau dicarikan itu begini, dari industri, contoh dari RU3 Pelaju. Nanti Prodi menanyakan ke sana, Pak, ada kosong tidak untuk anak-anak kerja praktek? Oh ada Bu, silakan untuk 3 orang. Nah begitu nanti kita lempar ke floor ke anak-anak, katakan ke mahasiswa yang mau kerja praktek atau TA, enggak Bu, kejauhan ini. Nah jadi itu kadang-kadang. Jadi hanya kuota itu yang tadi misalnya 3 orang, cuma 1-2 orang yang bisa terpenuhi. Rata-rata anak-anak sudah punya channel sendiri, misalkan dari omnya, dari pamannya. Tapi kita tetap support dengan surat dan sebagainya, dan tetap kita kawal. Jadi misalnya kalau sudah surat ada di sana, dari Prodi itu akan tetap mengawal sudah sejauh mana dan kapan anak ini akan bisa diterima. Mungkin seperti itu ya, Farel. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi misalkan Farel saya kepengennya ke limbah. Nah mungkin informasi tentang limbah untuk ke Prodi itu misalkan belum ada yang masuk, tapi Farel lo bisa untuk masuk ke sana mangga. Nanti kita tinggal melengkapi surat menyuratnya untuk ke sana. Nah nanti sampai keterimanya kita juga yang katakanlah mengawal surat tersebut sampai kamu keterima, ya. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, deh Farel. Masih ada pertanyaan lagi kah dari peserta matrikulasi? Sudah, Bu. Oke, yang perempuan cuma berapa yang tadi yang nanya ya? Yang perempuan ya? Masih jarang ini yang cewek yang nanya nih. Ceweknya sedikit ya. Cuma tadi Lince doang perasaan ya. Iya, Hai, yang Lince. perempuan. Lince tadi ya, yang dari Ya, dari SMA Indramayu. Wong Dewek tadi ya. Iya, betul, Bun. Dari Lince saja. Oke. Untuk mohon diinikan untuk tugasnya untuk hari ini ya. Tugasnya nanti peserta matrikulasi untuk review ini ya, untuk review tentang teknik kimia ya. Jadi untuk review pemaparan teknik kimia ya. Di sini apa yang Anda ketahui tentang teknik kimia yang ada di Akamigas Balongan ya, yang sudah tadi dipaparkan, silakan kalian boleh ini di situ ya, maksimal 3 halaman, boleh ditulis tangan atau diketik di Word, jangan dicoret-coret dong. Nanti diupload tugasnya dalam bentuk PDF di link tugas matrikulasi paling lambat 1 minggu dari hari ini pengumpulannya ya. Jadi saya pengen tahu nih, yang tadi sudah dipaparkan, apa yang Anda ketahui tentang teknik kimia yang ada di Akamigas Balongan. Keistimewaan teknik kimia yang ada di Akamigas Balongan itu apa? Ya, silakan dituliskan di sana. Ya, jangan lupa tugas ini pun ya nanti akan ada rewardnya ya dari tugas yang sudah kalian kerjakan nanti selama matrikulasi. Nanti ada matrikulasi terbaik pada saat akhir matrikulasi nanti. Seperti itu. Jadi semangat terus buat adik-adik ya. Aduh, kalau Bunda kirim sekarang boleh? Boleh, Bun. Bunda. Bunda soalnya bukan... ada rewardnya ya? Iya, ada rewardnya, Bun. Ada rewardnya kita. Rewardnya nanti pada saat akhir matrikulasi atau CAPB nanti ya. dibagikan. Mungkin juga buat anak-anakku sekalian mulai pola belajar. Pola belajarnya harus memang benar-benar udah bagus. Jadi artinya kalau begitu ada tugas, mumpung masih ada fresh mulai ditulis-tulis ya, ditulis-tulis.
sehingga tidak lupa. Karena kan waktu seminggu itu sebenarnya lama sekali. Biasanya kita terlena nanti aja deh, masih seminggu ini, nah suka lama. Jadi apa? Kita itu adalah yang dilihat itu kalau sekarang kalian mulai nulis-nulis kan nanti boleh 2-3 hari nanti tinggal melengkapi, tapi ide atau inti dari ceritanya kita sudah dapat, ya. Ya itu tadi. Jadi kita harus curi start dari teman-teman yang lain, ya. Oke. Jangan lupa tulis absensi ya di link absen yang ada di chat di Zoom ini. Jangan lupa isi absensi, Nak. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Makasih. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Farhan ya. Farhan ini kenapa nggak ada kakak tingkat, Bu, yang mengisi? Nah, karena memang kalau dari HMJ nanti biasanya ketemu HMJ nanti ada di kegiatan CAPB, Nak. Ya, CAPB. Setelah matrikulasi baru ada CAPB di karakter building. Ya, nanti di sana kalian bisa kenal lebih jauh lagi tentang himpunan-himpunan ini ya, himpunan yang ada di Akamigas Balongan. Bukan hanya himpunan saja dari ketiga prodi, tapi ekstrakurikulernya apa saja yang ada di Akamigas Balongan seperti itu ya. Nanti di CAPB nanti dikenalkan ya semuanya. Tapi kalau untuk di matrikulasi alumni mungkin nanti ada ya, Bu Yulia. Nanti ada sharing alumni, Bun, betul. Sharing alumni itu nanti minggu depan pada tanggal 15 nanti. Oh ya, kalau untuk teknik kimia salah satunya Kak Elda tadi itu, yang tadi ada di videonya yang kerja di baja. Yang dia kerjanya di baja, industri baja. Ya, oke deh. Nanti jangan lupa ya, stay tune ya, selalu mengikuti matrikulasi ya dari tanggal 5 sampai 17. 2 minggu saja ya. Nanti ada reward buat kalian. Oke, masih semangat, Nak? Masih, Bu. Jos. Masih semangat, Jos, tapi perutnya udah keroncongan ini, Bu ya. Sama Ibu juga udah keroncongan. Oke deh. Sebelum ini masih ada ditanyakan lagi? Sudah, Bu, tidak ada. Ya, Bu, tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah. Oke deh, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi kalau ada apa-apa atau pengen tahu lebih khusus lagi misal tentang teknik kimia dan sebagainya, bisa melalui chatting ya dengan kami yang ada di Akamigas Balongan dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Nanti kami usahakan jawab seperti itu ya. Iya, bisa ke panitia, bisa ke langsung ke Bunda Mangga, ya silahkan. Ya. Oke, tetap semangat ya. Ini yang dari NTB, Mbak Azlina, apakah sempat join tadi? Masuk keluar Bu, anaknya NTT. NTT ya, oh ya NTT ya. Oke, mungkin karena sinyal ya. Oke deh. Oke, saya lihat sudah ini ya, wajah-wajah laparnya sudah kelihatan ini. Mungkin sekian saja pemaparan dari program studi teknik kimia ya adik-adik. Jadi memang itu teknik kimia lebih konsentrasi kepada bagian proses pengolahan ya. Sebenarnya yang ada di Akamigas Balongan ini 3 prodi ini sebenarnya kita saling berkaitan. Teknik perminyakan itu bagian yang eksplorasi produksi, mencari bahan baku ya. Kemudian teknik kimia itu bagian pemproses, pengolahan, dan safety itu bagian K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Jadi di Akamigas ini sudah komplit sebenarnya 3 prodi ini. Saling mendukung sekali ya semuanya. Baik di bidang pekerjaan ataupun di di mata pelajarannya juga saling mendukung. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Besok jangan lupa gabung lagi di matrikulasi ya. Bu Yuli. Ya, Bu. Ya, betul, Bu. Apa, Bu? Ya, Bu. Boleh nggak? Kalau sebelum kita tutup ini, nanti kalau kita foto pakai salut. Salutnya Tekim. Tekim itu punya jargon juga. Salut. Boleh. Silakan, ya, Bu. Kalau Anda lihat tadi di video, selalu setiap kita pertemuan selalu salut untuk semua kegiatan. Jadi, salut untuk kegiatan hari ini. Ya. Betul. Oke, Pak Pupung, apakah ada Pak Pupung?
Halo. Ya, Mungkin gimana, kita Bu foto Yuli? dulu. Kita foto dulu Pak Pupung sebelum Boleh. selesai. Yap. Semua kamera harap ini ya. Dibuka Oke. semuanya kameranya. Siap ya? Oke, salut untuk hari ini. Mohon diaktifkan semua kameranya. Ajumba. Sebentar, ininya masih loading. Oke, siap. Slide pertama ini ada 4 slide. 1, Oke. 2, 3. Oke, slide kedua sekarang. Slide kedua, oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat ya. Belum. Satu lagi. Terakhir. Siap. 1, 2, 3. Oke, Bu Yuli cukup. Oke, terima kasih Pak Pupung. Oke, teman-teman semuanya terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Oke, stay safe ya, di rumah saja. Kalau tidak ada keperluan, jangan kemana-mana. Kita bantu pemerintah Indonesia untuk stay di rumah. Dan kalau keluar, jangan lupa maskernya ya. Tetap 5M, bukan 3M lagi, tapi Makasih Bu. Makasih, Bu. Makasih Ya, Bu. sama-sama. Dah.